Yang pertama, sebenarnya relasi antara Turki Utsmani dengan Nusantara secara bukti-bukti tertulis kita dapati pada masa Kesultanan Aceh Darussalam dalam perang melawan Portugis yang ketika itu bermarkas di Malaka dan di Goa, India. Ya, jadi dari masa Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar itu telah berkorespondensi dengan Sultan Sulaiman Al-Qanuni di Turki Utsmani, dan memang beberapa kali Turki Utsmani mengirimkan bantuan yang berupa persenjataan, yakni meriam, ataupun teknisi-teknisi yang bisa membuat dan mengoperasikan meriam dan menjadi instruktur militer di Kesultanan Aceh Darussalam. Bahkan pada suatu masa utusan Kesultanan Aceh ketika di Turki Utsmani sempat terlunta-lunta, tidak bisa bertemu dengan Sultan untuk waktu yang cukup lama, sehingga mereka mulai menjual lada-lada yang mereka bawa ke pasar untuk bertahan hidup, sampai akhirnya mereka berhasil menemui Sultan. Ladanya itu tinggal secupak, ya. Ketika ladanya tinggal secupak, ternyata Sultan tetap menganugerahkan meriam-meriam sebagai hadiah untuk dibawa pulang ke Turki Utsmani. Dan itu kemudian diberi nama meriam lada secupak yang menjadi pusaka Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, ini terjadi di masa Kesultanan Turki Utsmani sedang kuat-kuatnya di abad ke-16 dan abad ke-17. Nah, sesudah itu kita tahu sendiri Turki Utsmani menghadapi persoalannya tersendiri ketika di sebelah barat negara-negara Eropa bersatu dalam koalisi Wina untuk mengusir Turki Utsmani. Di sebelah timur muncul ya Kesultanan Safawi di Iran yang juga selalu menggerogoti wilayah Turki Utsmani dari arah timur. Kemudian di samudra di selatan mulai muncul Portugis yang kemudian mulai mengganggu berbagai kepentingan umat Islam, termasuk mencoba menyerang pelabuhan Jeddah sebagai pelabuhan haji pada zaman tersebut. Jadi pada masa selanjutnya Turki harus menghadapi musuh di berbagai penjuru, di barat, di timur maupun di selatan, sehingga kemudian perhatian militernya terpecah. Apalagi kemudian pada abad ke-18 mulailah juga Kekaisaran Rusia di sebelah timur laut juga mulai mencoba untuk mengambil alih wilayah-wilayah Turki Utsmani seperti di Azerbaijan, di Georgia, di Armenia dan lain sebagainya. Ini menjadi perperangan yang mengancam Turki dari segala penjuru, sehingga pada abad-abad berikutnya kita melihat ya peran Turki Utsmani secara langsung di Nusantara tidak menjadi signifikan lagi, tetapi para penguasa Nusantara terus mendapatkan inspirasi ya dari apa yang ada di Turki Utsmani, termasuk tadi kalau Pangeran Diponegoro secara faktual betul-betul menyusun pasukan beliau dengan hierarkis kepangkatan maupun kesatuan-kesatuan seperti pasukan elit Janisari dari Turki Utsmani. Ya, pangkat Ali Pasha, Pasha, kemudian Sa'dullah, kemudian Aga itu ditransformasikan ke bahasa Jawa menjadi ya Ali Basah, Basah ya, Dolah, kemudian Angadullah gitu ya, Aga Daulah dan lain sebagainya. Ini fakta. Kemudian juga beliau menyusun kesatuan-kesatuan pasukan yang tadi diberi nama dengan nama-nama ala Turki Utsmani. Ini yang terjadi. Kalau dirunut dari kakek buyut Pangeran Diponegoro tadi, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono I, kita memahami bagaimana Sri Sultan Hamengkubuwono I menyelesaikan perangnya itu dengan peran seorang Turki Utsmani bernama Syarif Besar Syekh Ibrahim. Tentang Syarif Besar Syekh Ibrahim ini bisa kita baca dalam bukunya Profesor Merle Calvin Rickles, ya, Siapakah Syarif Besar Syekh Ibrahim, di buku yang berjudul Pangeran Sambernyawa. Di situ ada satu lampiran cukup tebal untuk membahas keberadaan Syarif Besar Syekh Ibrahim yang memang ternyata dia membawa dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh sultan-sultan dan para wazir Utsmani. Kemudian berperan di Jawa antara tahun 1753 sampai 1754. Kemudian dia kembali ke Turki Utsmani dan keberadaannya di Istanbul tercatat dalam arsip-arsip kedutaan Prancis dan kedutaan Belanda, dan dia memang seorang yang sangat penting yang pada saat itu memainkan peran-peran penting dan bahkan dicatat kiprahnya dalam mendamaikan perang di Jawa ya perang yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I. Jadi peran Turki Utsmani baru akan muncul lagi nanti di abad ke
19 ya, dengan Aceh yang dipermaklumkan perang melawan kerajaan Belanda, ya, Kesultanan Aceh melawan kerajaan Belanda pada tahun 1873. Lagi-lagi Aceh meminta bantuan kepada Turki Utsmani untuk menghadapi Belanda, tapi juga kemudian kasus-kasus jamaah haji dari Aceh yang kemudian diganggu oleh angkatan laut Belanda yang kemudian tidak bisa menjaminkan keamanan bagi mereka sehingga mendapatkan teguran melalui kemudian Abdul Hamid II dari Turki Utsmani yang mendirikan konsulnya di Batavia, ya, kedutaan besarnya di Batavia yang kemudian mengurusi termasuk sekitar urusan haji dan lain sebagainya. Sri Susunan Pakubuwono ke-10 dari Surakarta menjalin hubungan diplomasi yang sangat baik dengan Abdul Hamid II dari Turki Utsmani sehingga ketika masjidnya direnovasi besar-besaran, Masjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta, Abdul Hamid II mengirimkan tuhra atau penanda stempel kesultanannya yang kemudian dipasang di mihrab di pengimaman di Masjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta seperti kita lihat sampai hari ini. Itu diantara dan berita-berita tentang Jawa, khususnya tentang Pakubuwono ke-10 dan Hamengkubuwono ke-7, Sultan Yogyakarta beberapa kali menghiasi koran-koran yang terbit di Istanbul. Jadi perhubungan itu kembali tersambung pada abad tersebut. Di luar itu, Profesor Ismail Haqqi Qadi yang kemudian disodorkan kepada beliau data-data sinyalemen ada hubungannya antara Turki Utsmani dengan kerajaan-kerajaan yang lain di Nusantara, meskipun beliau sebagai seorang peneliti arsip Utsmani menyatakan untuk saat ini saya belum mampu untuk menemukan arsip di dalam Hasanah arsip Utsmani yang berkaitan dengan hal tersebut, tapi sesungguhnya sangat tidak menutup kemungkinan memang ada perhubungan-perhubungan lain, karena hubungan tidak selalu hanya bersifat politik, tetapi juga bersifat ekonomi, bersifat kebudayaan, bersifat sosial, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.